Squid Game season kedua dimulai setelah Gi-hun mendengar suara Frontman dari balik telepon tersebut. Frontman menyuruh Gi-hun untuk pergi saja dan melupakan permainan cumi-cumi yang pernah dimenangkan oleh Gi-hun dan menikmati hidupnya yang baru. Tapi Gi-hun menolak. Ia rela batal mengunjungi putrinya di Amerika demi membalaskan dendam kepada orang-orang di balik permainan cumi-cumi. Sebelum pergi, Gi-hun memotong sebuah chip yang ditanam di dalam telinganya. Chip itu adalah tanda pengenal jika dirinya adalah pemain 456. Sementara di sisi lain, Junho ternyata selamat. Ia bangun dan melihat ibunya yang khawatir kepadanya. Ia ingat apa yang terjadi kepada dirinya, di mana kakaknya sendiri, yaitu Frontman alias In-ho, dengan tega menembak dirinya. 2 tahun kemudian, Junho pindah tugas menjadi polisi patroli yang menilang pelanggar lalu lintas. Hal ini ia lakukan karena tidak ada polisi yang mempercayai kata-katanya tentang permainan cumi-cumi yang berada di suatu pulau dan banyaknya orang yang terbunuh di sana. Bukti-bukti yang ia kirim ternyata menghilang dan sampai sekarang ponselnya pun tidak ditemukan. Bahkan peluru yang menembak Junho juga tiba-tiba menghilang secara misterius. Ia ditemukan terambang di lautan dan beruntung masih bisa selamat. Kepala timnya ingin Junho kembali ke pusat kriminal, namun Junho menolak. Sementara, Gi-hun kini bersembunyi di sebuah motel terbengkalai. Sudah 2 tahun, ia mencari keberadaan pria berjas yang mangkal di stasiun untuk mencari pemain yang akan menjadi korban permainan cumi-cumi. Namun, hasilnya nihil. Ia meminta bantuan kepada rentenir yang dulu memberinya hutang, yaitu Mr. Kim. Bahkan, Gi-hun memberikan banyak uang sebagai modal agar dia dan anak buahnya mencari pria berjas itu. Anak buah Mr. Kim, Woo-sok, tidak percaya dengan kata-kata Gi-hun. Tapi mendengar hadiah uang yang cukup banyak dari Gi-hun, mereka pun bergegas menelusuri setiap stasiun di Seoul. Sementara itu, Junho ternyata punya alasan mengapa ia pindah ke daerah pinggiran dan menjadi polisi lalu lintas. Itu semua karena wilayahnya dekat dengan pantai dan jika libur, bersama rekannya Kapten Park, mereka akan menjelajahi lautan untuk mencari pulau permainan cumi-cumi. Namun, beberapa waktu berlalu, entah itu Gi-hun ataupun Junho, mereka sama sekali tidak menemukan apapun. Suatu hari, Woo-sok dan Mr. Kim sudah muak dan hendak menyerah. Sudah 2 tahun, mereka mencari pria berjas bermain dakji sesuai dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Gi-hun. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka menganggap Gi-hun sudah gila dan hanya ingin menghamburkan uang saja. Tapi tiba-tiba suara dakji membuat mereka terdiam. Mereka menemukan pria berjas itu sedang bermain dakji dengan seseorang. Mereka pun langsung menghubungi Gi-hun sambil mengikuti kemana pria berjas itu pergi. Gi-hun langsung bergegas menuju lokasi, namun ternyata di perjalanan tiba-tiba ia dicegat oleh polisi lalu lintas. Karena surat-surat mobilnya lengkap dan ia tidak punya catatan kriminal, lantas polisi yang merupakan rekan Junho membebaskannya dan menyuruh Gi-hun untuk tidak ngebut di jalanan lagi. Di sana, Junho pun baru sadar jika pria tadi adalah Gi-hun, salah satu saksi kunci permainan cumi-cumi. Sementara itu Mr. Kim dan Woo-sok tiba-tiba menghilang. Rupanya setelah mengikuti pria berjas itu sadar dan langsung menculik mereka berdua. Di sana, Woo-sok dan Mr. Kim diikat di sebuah kursi dan diperintahkan untuk bermain batu gunting kertas. Dan pemain yang kalah maka akan mati. Di sana, Mr. Kim pun menjadi korban pertama. Setelah itu pria berjas rupanya datang ke motel tempat Gi-hun berada. Ia bertanya mengapa Gi-hun sampai memerintahkan orang untuk mencari dirinya. Gi-hun pun berkata jika sebenarnya ia ingin berterima kasih karena permainan cumi-cumi itu ia bisa mendapatkan banyak uang dan Gi-hun ingin bertemu dengan bos pria berjas. Tapi pria berjas itu menolak. Gi-hun bisa menyampaikan apapun kepadanya. Gi-hun juga menolak karena menurutnya pria berjas itu hanyalah anjing yang menggonggong dan menuruti tuannya saja.
pria berjas itu lantas mengajak Gi-hun untuk bermain. Permainan kali ini adalah roulette Rusia, di mana satu peluru akan ditaruh ke dalam sebuah pistol, lalu mereka memutar silindernya. Siapapun gilirannya harus menarik pelatuknya sampai salah satu dari mereka berdua ada yang mati. Gi-hun pun setuju dan mereka pun bermain. Sembari bermain, pria berjas itu bertanya, bagaimana Gi-hun bisa keluar dari tempat bermain itu hidup-hidup. Sementara Gi-hun sangat payah saat bermain dakji. Menurutnya, Gi-hun hanyalah salah satu sampah yang sudah berhasil keluar dari tempat sampah. Pria berjas itu benci dengan orang-orang seperti Gi-hun yang memang seharusnya menghilang dari dunia ini. Setelah itu giliran pria berjas itu menarik pelatuk pistol, dan karena ini adalah kali terakhir, maka dengan jelas pria berjas itu mati. Suara tembakan terdengar jelas dari lantai bawah, di mana rupanya Junho ada di sana. Setelah mencari tahu alamat Gi-hun, ia pun masuk dan menemukan Gi-hun bersama pria berjas yang sudah mati. Junho lalu menangkap Gi-hun karena ia dituduh sebagai dalang pembunuhan. Namun tiba-tiba Woo-sok datang membantu Gi-hun dan memukul kepala Junho agar ia tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Junho pun memberitahukan jika dirinya adalah polisi yang pernah menemui Gi-hun dan menanyakan perihal permainan cumi-cumi. Ia juga bercerita jika dia pernah masuk dan menyelinap ke pulau tersebut dan berpura-pura menjadi salah satu dari tentara merah. Namun Junho tidak memberitahukan jika kakaknya lah yang memimpin tentara-tentara yang ada di sana yang disebut dengan frontman. Gi-hun pun percaya kepada Junho. Ia pun memperlihatkan uang miliknya, di mana uang itu akan ia pakai untuk balas dendam. Ia juga memiliki senjata yang bisa digunakan untuk Junho dan juga Woo-sok. Sementara merencanakan balas dendam, Gi-hun tidak pernah tidak mengikuti perkembangan adik Sae-byok yang kini beranjak remaja, yang sekarang diasuh oleh ibunya Sang-woo. Ia juga mencari tahu tentang ibunya Sae-byok di Korea Utara dan meminta seorang broker untuk mencoba membantu ibu Sae-byok agar bisa ke Korea Selatan. Sementara saat Gi-hun pergi dari tempat broker tersebut, seorang wanita bernama No-ul yang berasal dari Korea Utara juga datang ke broker itu. Ia ingin broker itu mencari anaknya yang masih tertinggal di Korea Utara. Tapi broker itu menolak. Kemungkinan anak No-ul sudah tiada, mengingat No-ul kabur ke selatan setelah menembak atasannya sendiri. Di tengah-tengah kesedihan No-ul, tiba-tiba ada seorang pria yang memberikan kartu nama permainan cumi-cumi kepadanya. Selama di Korea Selatan, No-ul menjalani hidupnya sebagai badut di taman bermain. Ia berkenalan dengan Nayeon, anak seorang pelukis wajah yang bekerja di taman. Nayeon menderita penyakit kanker. Namun, ayah Nayeon, Kim Suk, tidak mempunyai uang. No-ul sangat menyayangi Nayeon. Ia menganggap Nayeon seperti putrinya sendiri. Sementara itu, Gi-hun kemudian memasang alat pelacak di dalam mulutnya. Niatnya ia ingin kembali ke dalam permainan cumi-cumi. Ia juga merekrut banyak anak buah untuk membantunya. Saat itu, Gi-hun dan Junho masuk ke dalam sebuah pesta Halloween, di mana tempat itu adalah tempat pertemuan rahasia di antara pria berjas dengan para tentara untuk berbagi informasi. Sampai di sana, ketika melihat Gi-hun, para tentara itu lantas mengajak Gi-hun untuk masuk ke dalam sebuah limosin dan pergi dari tempat itu. Mengetahui hal ini, Junho dan bala bantuan yang lain langsung mengikuti limosin tersebut. Di sana, para tentara merah itu tahu dan mereka langsung menembaki mobil Junho dan yang lainnya, hingga mereka tidak bisa lagi mengikuti kemana Gi-hun dibawa pergi. Di dalam limosin itu, Gi-hun berbicara dengan frontman melalui speaker. Gi-hun ingin kembali ke dalam permainan dan berusaha menghentikan permainan ini. Frontman pun setuju dan Gi-hun pun langsung dibius agar dibuat tidak sadarkan diri. Sementara itu di lain tempat, No-ul telah sampai di sebuah tempat yang ditunjuk oleh tim permainan cumi-cumi. Di sana, ia masuk ke dalam sebuah kontainer yang di dalamnya sudah ada ruang ganti. Dan rupanya, No-ul bukan bergabung menjadi peserta untuk bermain, tapi sebagai tentara merah.
Singkat cerita, Gi-hun pun terbangun di arena permainan di mana semua peserta sudah bergabung di sana dan memakai seragamnya masing-masing. Gi-hun tetap memakai nomor 456. Seorang wanita yang juga menjadi peserta permainan bernomor 144 tertarik kepada Gi-hun. Rupanya ia adalah seorang cenayang yang melihat jika Gi-hun adalah pria yang memendam banyak hal. Ia juga melihat banyaknya roh-roh bergentayangan di atas kepala Gi-hun. Jika Gi-hun dan dirinya bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, maka ia akan melakukan ritual pengusiran roh secara gratis. Lalu kemudian, tentara merah pun datang dan mengucapkan selamat datang kepada para peserta. Mereka memberitahukan peraturan dan bagaimana peserta akan mendapatkan hadiah uang. Banyak dari mereka yang protes, mengingat mereka seolah seperti diculik agar ikut ke dalam permainan ini. Ada juga yang protes karena ponsel mereka ditahan. Lalu, tentara merah mengungkapkan nama-nama peserta yang ikut berpartisipasi ke dalam permainan dan juga jumlah hutang-hutang mereka. Di sana, tiba-tiba seorang peserta bernama Yongsik mendapati ibunya juga ikut berpartisipasi. Sementara ibunya sebenarnya hanya mengikuti putranya saja. Ia takut putranya itu kembali berjudi dan meninggalkan banyak hutang. Sementara itu, Junho dan bala bantuan pun mendapati lokasi Gi-hun lalu pergi ke suatu pulau. Akhirnya, setelah sekian lama, dirinya berhasil mengetahui pulau permainan cumi-cumi tersebut. Mereka langsung bergegas ke sana dibantu oleh Kapten Park. Dan setelah sampai di sana, rupanya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali seorang pria yang sedang memancing. Rupanya alat pelacak yang ditanamkan pada tubuh Gi-hun diketahui oleh frontman dan mereka sudah melepaskannya dari Gi-hun. Dan rencana mereka pun gagal. Sementara itu, semua peserta kemudian digiring menuju permainan pertama. Gi-hun bertemu dengan Jongbe, teman sekampungnya. Ia menyuruh Jongbe untuk selalu dekat-dekat dengannya. Sebelum permainan pertama dimulai, Gi-hun menyadari jika alat pelacaknya telah menghilang. Itu artinya Junho tidak akan bisa menemukannya. Ia lalu memberitahukan semua peserta jika permainan ini bukanlah permainan biasa. Jika tereliminasi, artinya mereka akan mati. Dan di sana, semua peserta menganggap Gi-hun berbohong. Mana mungkin permainan anak-anak seperti lampu merah, lampu hijau membuat mereka mati. Bahkan, ada juga yang menganggap Gi-hun ingin memenangkan hadiah uang itu sendirian. Meski dicemooh oleh peserta lain, Gi-hun tetap mencoba untuk memberitahukan teknik yang tepat bermain permainan ini. Saat boneka raksasa yang ada di depan mereka menyanyikan lagu lampu merah lampu hijau, mereka harus berlari sekuat mungkin lalu stop saat lagu berhenti. Karena boneka tersebut mendeteksi pergerakan. Awalnya semua mengikuti kata-kata Ginhu. Tidak ada korban jiwa atau pemain yang tereliminasi. Salah seorang peserta wanita bernomor 196 menganggap Gi-hun sudah teler. Tapi pria nyentrik yang ada di belakangnya bernama Thanos menganggap Gi-hun benar. Lalu Thanos melihat seekor lebah di leher wanita 196 dan langsung memberitahukannya. Wanita itu lantas berteriak kencang dan ia pun bergerak. Ia pun tertawa karena tidak terjadi apa-apa kepada dirinya. Sampai kemudian sebuah peluru melobangi kepalanya dan dia pun tereliminasi. Gi-hun mencoba memberitahukan semua orang untuk tetap tenang dan tidak bergerak. Tapi melihat wanita itu tewas di depan mereka membuat peserta lain langsung berlari ketakutan dan hal tersebut membuat mereka yang bergerak tereliminasi. Setelah kejadian itu, peserta yang tersisa pun langsung mengikuti apa kata Gi-hun dan saking takutnya mereka semua tidak mau bergerak. Gi-hun berkata, mereka harus sampai ke garis finish sebelum waktu berakhir. Jika tidak, mereka tetap akan mati. Semua peserta lalu mengikuti Gi-hun. Mereka berjalan mengikuti permainan dengan teratur. Meski ada beberapa kejadian curang yang dilakukan Thanos, di mana dia mendorong peserta lain hingga terjatuh dan tereliminasi. Salah satu penembak ternyata adalah Noel. Ia memperhatikan pergerakan dan menemukan jika salah satu peserta adalah ayah Nayeon, yaitu Kyung-suk. Setelah permainan pertama selesai, para peserta kemudian beristirahat di mana mereka menyadari jika kata-kata Gi-hun benar adanya.
Hanya saja, sekarang waktunya mereka harus menyerah dan memutuskan untuk berhenti ketimbang tetap ikut melakukan permainan ini. Gi-hun lalu meminta kepada tentara untuk mengambil voting. Permainan akan dilanjutkan atau tidak? Tentara Merah tentu saja setuju, tapi sebelumnya mereka akan diperlihatkan dulu jumlah uang yang ada di celengan babi raksasa yang sudah terkumpul. Uang yang terkumpul sampai saat ini adalah 9,1 miliar. Uang yang membuat mereka semua langsung berubah pikiran, di mana hampir separuh dari peserta ingin tetap menyetujui permainan ini. Ditambah, tidak seperti permainan sebelumnya, kali ini jika peserta memutuskan untuk berhenti, uang yang terkumpul akan dibagi rata ke semua peserta yang tersisa. Gi-hun mencoba menyadarkan mereka semua jika permainan ini benar-benar berbahaya. Seorang peserta lalu bertanya siapa sebenarnya Gi-hun. Mengapa ia tahu banyak tentang permainan ini? Gi-hun lalu berkata jujur jika dia adalah satu-satunya pemenang di permainan 3 tahun yang lalu. Semua teman-temannya mati di hadapannya. Namun tetap saja mereka menganggap Gi-hun pembohong. Thanos berkata jika kata-kata Gi-hun benar, seharusnya Gi-hun bisa memberikan tip agar bisa menaklukkan permainan selanjutnya. Maka dari itu, Thanos dan yang lainnya memutuskan untuk tetap bermain. Voting pun dilanjutkan, di mana mereka hampir seri. Tibalah di saat peserta terakhir, yaitu pria nomor 1 melakukan voting. Jika ia memilih tidak, artinya permainan akan dihentikan. Jika memilih iya, maka permainan akan dilanjutkan. Namun ternyata, di sana pria nomor 1 itu memilih permainan dilanjutkan. Dan pria nomor 1 itu adalah In-ho alias Frontman. Untuk meyakinkan Gi-hun, pria nomor 1 berkata jika ia menekan lanjutkan karena Gi-hun. Jika dilihat dari jumlah uang yang mereka dapatkan dan dibagi rata ke semua peserta yang tersisa, tentu saja masih belum cukup untuk menutupi hutang-hutang mereka. Disusul oleh peserta lain, mereka semua ingin Gi-hun memberikan masukan. Gi-hun lalu berkata, jika permainan selanjutnya adalah permen dalgona, dalgona akan dibuat 4 bentuk. Yang paling mudah adalah segitiga, sementara yang paling susah adalah payung. Menurut pria nomor 1, orang-orang yang memilih payung adalah orang yang sial, seolah menyindir Gi-hun. Namun, menurut peserta pria tua yang ada di sana, jika semua peserta lolos dalam permainan ini, maka uang tidak akan bertambah, jadi harus ada yang berkorban. Maka dari itu, informasi ini harus dirahasiakan. Gi-hun tentu tidak berniat seperti itu, justru kedatangannya kemari untuk menyelamatkan mereka semua. Sementara itu, Young-sik menyadari jika ibunya tiba-tiba menghilang. Ternyata ibunya menengok seorang peserta wanita muda yang sedang hamil. Wanita itu bernama Junhee. Sepertinya persalinannya sudah semakin dekat. Junhee mempunyai kekasih. Dia adalah Myung-gi yang juga ikut bermain di tempat ini. Dan Myung-gi belum tahu jika Junhee juga berada di sini. Myung-gi adalah influencer kripto yang menipu banyak orang termasuk Thanos. Oleh sebab itu, Thanos mewanti-wanti Myung-gi untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup agar bisa membayar hutang-hutangnya. Tapi karena Myung-gi tidak terlalu menanggapi ocehan Thanos, maka ia pun merebut makanannya dan melemparkannya ke wajah Myung-gi. Hingga akhirnya mereka pun berkelahi. Pria nomor 1 pun menegur Thanos untuk tidak membuat keributan. Tapi Thanos tidak peduli. Justru ia hampir menyerang pria nomor 1. Namun dengan mudahnya, pria nomor 1 itu mengalahkan Thanos dan hampir saja membunuhnya. Kini, posisi Frontman digantikan sementara oleh orang lain dengan memakai baju tentara hitam. Frontman yang asli berusaha membaur bahkan mencoba mendekati Gi-hun untuk menjadi rekan satu timnya. Pria nomor 1 itu bahkan menceritakan kisah hidupnya, di mana istrinya mengidap penyakit serius dan mendapati jika istrinya itu sedang hamil. Maka dari itu pria nomor 1 berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya dan pinjam uang ke sana kemari. Pada saat itu tiba-tiba ia malah dipecat dari pekerjaannya. Padahal pekerjaan itu harapan satu-satunya.
Ia mengerti jika menurut Gi-hun, uang hasil kemenangan tersebut adalah uang darah para korban. Namun baginya, uang itu adalah uang untuk menyelamatkan istrinya. Sebenarnya, semua kisah yang In-ho ceritakan benar adanya. Istrinya memang memiliki penyakit serius, namun kini istrinya itu sudah meninggal dunia dan hanya Junho serta ibunya yang sering menyekar ke kuburan istri In-ho. Sementara itu, di lain tempat di ruang rahasia, para tentara ada yang sengaja menjadikan permainan ini cuan lebih, di mana mereka mengambil organ-organ dari peserta yang tereliminasi yang bisa diambil dan dijual kembali. Namun kali ini mereka kesusahan mengingat korban-korban tersebut langsung ditembak di kepala dan mati di tempat. Padahal para tentara lain menembak di kaki atau bukan di bagian vital agar korban masih hidup dan organnya masih bagus. Mereka pun memberitahukan hal ini kepada pengganti frontman, yaitu tentara hitam. Dimana setelah itu mereka pun langsung mencari tentara yang sudah melakukan semua ini, dan orang itu adalah Nool. Rupanya tentara hitam yang adalah pengawas sementara itu kenal dengan Nool. Dia adalah orang yang sudah membantu Nool. Jadi Nool harus menuruti perintahnya. Ia juga menjanjikan jika hal ini tidak akan diketahui oleh pemimpin mereka, yaitu frontman. Sementara itu, Junho dan Wosok kebingungan bagaimana dia bisa menyelamatkan Gi-hun dan orang-orang yang ada di sana. Sementara polisi sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Satu-satunya harapan mereka adalah Kapten Park. Apakah Kapten Park bisa membawa mereka untuk menemukan pulau tersebut yang berada di tengah lautan yang sangat luas? Saat jeda istirahat, Junhee mendatangi Myung-gi yang babak belur. Myung-gi pun terkejut karena rupanya kekasihnya ikut permainan ini dan ia sedang hamil besar. Rupanya Myung-gi sudah meminta Junhee untuk menggugurkan bayi mereka. Namun Junhee tidak mau melakukannya dan ia akan melahirkan bayi ini dan merawatnya sendirian. Ia sudah menganggap Myung-gi mati. Singkat cerita, semua peserta memasuki permainan kedua. Kali ini mereka yakin jika permainan kedua adalah dalgona sesuai dengan arahan dari Gi-hun. Namun saat sampai di arena, permainan itu terlihat berbeda. Ini bukanlah permainan dalgona, tapi permainan yang baru. Semua peserta bermain secara tim. Masing-masing tim berjumlah 5 orang. Mereka harus membentuk tim selama 10 menit. Di sana, sebagian dari mereka mulai menyalahkan Gi-hun. Mereka menganggap Gi-hun telah berbohong, namun sebagian yang lain menganggap Gi-hun tidak bersalah karena permainan ini bisa saja dirubah dengan sengaja karena tahu Gi-hun kembali bermain. Mereka pun mencari timnya masing-masing. Mereka pikir ini adalah permainan tentang kekuatan, sehingga orang-orang yang lemah mereka singkirkan dan yang dianggap lemah kemudian berkumpul lalu membentuk timnya sendiri. 팀 선정이 종료되었습니다. Singkat cerita, setelah tim terbentuk, barulah tentara itu memberitahukan permainan apa yang akan dimainkan. Mereka semua akan memainkan pancaloba 6 kaki, di mana kaki-kaki peserta akan diikat dan bermain berurutan. Ada 5 permainan anak-anak yang harus mereka lakukan. Pertama, dakji. Jika berhasil, maka mereka akan masuk ke permainan kedua, yaitu lempar batu. Selanjutnya gonggi atau bola bekel. Lalu kemudian gasing, dan yang terakhir adalah jegi atau menendang bola ke atas dan tidak boleh jatuh ke tanah. Para pemain harus menyelesaikan setiap permainan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Jika mereka gagal, maka peserta akan tereliminasi. Singkat cerita, kedua tim mulai memainkan permainan ini satu persatu. Ada yang dengan mudah lanjut ke permainan selanjutnya, ada juga yang masih stuck di satu permainan, sehingga memakan banyak waktu. Dan kedua tim tersebut gagal karena waktu mereka sudah habis, sementara permainan masih belum selesai. 제한 시간이 끝났습니다. Kemudian permainan dilanjutkan oleh tim yang menurut orang-orang adalah tim yang lemah. Mereka terdiri dari wanita yang penakut Yongmi, Yongsik dan ibunya,
cenayang dan juga transgender bernama Hyunju. Awalnya Yeongmi tidak bisa melakukan dakji. Ia selalu gagal sampai si cenayang memarahinya. Hyunju menyemangati Yeongmi. Ia juga memberikan trik jitu bermain dakji, yaitu memakai sisi yang lebih tebal, dan trik dari Hyunju itu ternyata berhasil. Mereka pun lanjut ke permainan selanjutnya di mana Yongsik bermain lempar batu. Awalnya ia juga gagal, dan di sana saat mengambil batu yang dilempar, mereka berjalan searah lalu mundur searah. Hal ini membuat tim yang lain mempelajari kerjasama tim yang dianggap lemah itu. Ternyata mereka bagus juga. Yongsik pun berhasil melempar batu. Lalu kemudian giliran ibunya bermain gonggi. Karena gugup berulang kali ibu Yongsik gagal, si cenayang sampai mengatai ibu Yongsik itu si jalang tua. Yongsik pun memberitahu ibunya jika anggap saja batu-batu berwarna itu adalah pelakor yang sudah merebut ayahnya. Dan karena hal itu, ibunya pun jadi bersemangat dan mereka pun berhasil. Keberhasilan mereka membuat tim yang lain pun bersuka cita. Mereka menyemangati tim yang lemah ini. Lalu kemudian giliran si cenayang. Tiba-tiba cenayang yang dari tadi meremehkan timnya sendiri malah tidak bisa apa-apa. Ia menganggap dirinya dan juga timnya akan mati. Meski kepribadian Hyunju berubah menjadi wanita, tapi tubuhnya masih seorang pria. Dengan kekuatan prianya ia langsung menampar cenayang itu hingga mimisan, agar cenayang itu sadar betapa pentingnya permainan ini bagi mereka semua. Sehingga kemudian cenayang itu berusaha untuk tetap bermain. Permainan selanjutnya yaitu gasing. Beruntung cenayang itu berhasil melakukannya dan tinggal permainan terakhir di mana transgender Hyunju meminta semua orang untuk tidak melihat dirinya karena ia malu. Semua orang pun lantas berbalik. Mereka mendukung penuh Hyunju. Akhirnya Hyunju juga berhasil dan mereka pun lolos permainan kedua ini. Singkat cerita, semua tim pun bermain. Kebanyakan dari mereka gagal dan harus tereliminasi. Sampai kemudian tim terakhir, yaitu tim Gi-hun. Agak menyedihkan mengingat mereka tidak mempunyai penonton. Tapi menurut Daeho, hal ini akan memudahkan mereka untuk tetap fokus. Mereka pun lalu bermain. Junhee dengan mudah membalikan dakji meski ia tengah mengandung. Jungbae juga bisa menjatuhkan batu di permainan lempar batu. Lalu kemudian Daeho dengan sekali putaran ia bisa berhasil memainkan gonggi. Selanjutnya pria nomor 1. Berulang kali ia gagal memutar gasing. Ia hampir saja menyerah karena waktu mereka tinggal sedikit. Namun di sana, Gi-hun mencoba meyakinkan pria nomor 1 itu untuk tetap fokus dan yakin jika ia bisa melakukannya. Akhirnya, dengan dorongan dari tim, pria nomor 1 pun berhasil. Selanjutnya, giliran Gi-hun. Dengan sekali jalan, ia pun berhasil menendang Jaegi. Maka, tim Gi-hun juga berhasil. Keberhasilan mereka tidak sepenuhnya disambut oleh peserta yang lain. Jika banyak yang lolos, artinya uang yang akan ditambahkan jadi sedikit. Sembari beristirahat, mereka yang pernah bekerja sama pun berkenalan. Ibu Yongsik penasaran dengan Hyunju. Ia belum pernah melihat seorang transgender dan kedatangan Hyunju kemari karena ia butuh uang untuk melakukan perubahan pada tubuhnya. Ada juga Daeho, seorang mantan marinir, dan pria nomor 1 mengenalkan dirinya sebagai Yong-il. Mendengar nama Yong-il, Gi-hun pun teringat dengan kakek tua bernama Il-nam, pencipta permainan ini. Setelah itu, tentara pun masuk dan memberitahukan jumlah uang yang masuk ke dalam celengan babi. Para peserta mengeluhkan uang yang menurut mereka masih sedikit karena banyaknya peserta yang lolos. Tentara itu pun mengajukan voting lagi. Kali ini mereka banyak yang masih ingin berpartisipasi karena jumlah yang akan mereka dapatkan tidak menutup hutang-hutang mereka. Gi-hun berusaha menyadarkan mereka, namun sia-sia saja. Uang sudah menutup mata mereka. Bahkan Yongsik saja mengkhianati ibunya dan memilih untuk terus bermain. Ibunya hanya takut jika salah satu dari mereka berdua tidak bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Mungkin bagi Yongsik, hidup tanpa ibunya tidak apa-apa. Tapi bagi ibunya, jika hidup tanpa putra satu-satunya, tidak ada lagi yang ia harapkan di dunia ini. Malam itu, sebelum lampu dimatikan, Gi-hun mengajak timnya untuk berjaga-jaga. Takutnya ada yang akan menyerang mereka di malam hari.
Menurut Yong-il, hal itu berlebihan, tidak mungkin ada yang menyerang mereka. Gi-hun lalu memberitahukan, jika di permainan sebelumnya, setiap malam mereka saling membunuh karena tahu uang akan bertambah jika ada yang mati. Orang-orang bisa langsung berubah jika berada di tempat ini. Setelah itu, Gi-hun mendapat giliran pertama untuk berjaga. Ia mengobrol bersama Jong-bae. Jong-bae meminta maaf karena dulu saat Gi-hun ingin meminjam uang kepadanya, ia menolak karena memang dia juga tidak punya uang. Bisnisnya sedang merugi. Gi-hun berkata ia tidak pernah membenci Jong-bae hanya karena hal tersebut. Mereka berdua berjanji jika berhasil keluar dari tempat ini, Jong-bae akan mentraktir Gi-hun minum-minum. Dan hal ini didengar oleh Yong-il. Singkat cerita, pagi pun menjelang dan mereka langsung diantar ke permainan selanjutnya. Permainan ketiga dimulai saat semua pemain naik ke atas panggung yang akan diputar. Sebuah angka akan disebutkan dan mereka harus menemukan pasangan sejumlah angka itu lalu masuk ke dalam sebuah bilik. Jika angka yang keluar 4, maka mereka harus mencari 4 peserta. Begitu seterusnya, lalu masuk ke dalam bilik yang jumlahnya terbatas. Dan permainan pun dimulai. 게임을 시작하겠습니다. Karena permainan ini taruhannya nyawa, tentu saja jadi begitu menegangkan. Mereka harus cepat berpikir dan memilih teman agar jumlah tim tercapai dan masuk ke dalam bilik. Jika ada peserta yang tidak mendapatkan tim dan terlambat masuk ke dalam bilik tepat waktu, mereka akan langsung ditembaki. Dan juga jika ada yang masuk ke dalam bilik namun jumlah tim tidak sesuai, maka mereka juga akan tereliminasi. Banyak tim yang terpecah belah karena mereka tidak memikirkan pertemanan lagi. Yang penting mereka selamat dari permainan ini. Yongsik dan ibunya juga sempat terpisah. Namun di sana, ibunya tetap yakin jika Yongsik tidak sengaja meninggalkannya. Beruntung, ibunya itu sempat diselamatkan oleh Gi-hun. Pertemuan Yongsik dan ibunya membuat semua orang terharu. Ibunya sama sekali tidak menyalahkan Yongsik. Yongsik pun meminta maaf karena secara tidak sengaja ia membiarkan ibunya seorang diri. Permainan ini kemudian dilanjutkan. Saat itu, Hyunju berhasil mendapatkan bilik dan menyuruh teman-temannya untuk segera masuk. Namun sayang, Yongmi sempat terjatuh dan ia tidak sempat masuk ke dalam bilik. Posisinya digantikan oleh Myunggi yang kemudian langsung menutup pintu. Yongmin pun gugur dan hal tersebut membuat hati Hyunju terluka. Ia lalu menyalahkan Myunggi. Namun di sana, mereka tidak bisa menyalahkan Myunggi begitu saja, mengingat jika kekurangan satu orang pun mereka akan tereliminasi. Lalu kemudian, permainan pun berlanjut, di mana kali ini mereka harus memilih 2 orang saja yang masuk ke dalam bilik yang terbatas. Mereka semua langsung berpencar mencari pasangan. Pada saat itu, Yong-il pergi bersama Jong-bae. Namun di dalam bilik itu ternyata ada peserta lain. Di sana Yong-il membunuh peserta tersebut hingga tewas dan mereka pun lolos pada permainan ini. Sementara itu, Junho dan Wosok kembali mencari pulau tersebut di lautan. Kali ini, mereka mencoba menggunakan drone dan melihat pulau-pulau yang ada di sana tanpa harus menepi. Kapten Park sangat takjub dengan teknologi zaman sekarang dan baru kali ini ia melihat drone. Berkat drone tersebut, Junho melihat sesuatu di atas pulau, sebuah pintu menuju ke bawah tanah. Untuk mengetahui isinya, mereka harus berlabuh. Namun pada saat mereka mendekati pintu tersebut dan mencoba membukanya, tiba-tiba pintu itu meledak. Karena memakan korban, Kapten Park ingin mereka semua kembali saja dan membawa salah satu korban ke rumah sakit. Namun, karena waktunya tinggal sedikit, maka tim Junho memutuskan untuk melanjutkan pencarian ini. 계속 수색합시다. Sementara itu, para peserta kembali ke tempat peristirahatan. Mingyu kemudian mendatangi Junhee. Ia ingin mereka berdua kembali, di mana dirinya akan menerima bayi mereka dan memulai hidup yang baru. Jika dilihat-lihat, jumlah uang yang akan didapat peserta 300-400 juta. Jika kedua uang mereka digabungkan, akan cukup membayar hutang-hutang Myunggi, dan sisanya bisa mereka gunakan untuk membuka lembaran baru. Mendengar kata-kata Mingyu membuat Junhee sadar jika Mingyu hanya ingin uangnya untuk membayar hutang-hutang Mingyu.
Junhee menyuruh Mingyu untuk membayar hutangnya dengan uang sendiri karena uang miliknya hanya untuk dirinya dan juga bayi mereka. Sekarang, semua peserta kembali memikirkan bagaimana mereka keluar dari tempat ini. Sementara sepertinya jumlah yang setuju untuk melanjutkan permainan semakin banyak. Mereka mengadakan voting lagi. Setelah beberapa peserta melakukan voting, hasil permainan dilanjutkan lebih unggul 1 suara. Kini tertinggallah Yong-il. Jika Yong-il memilih lanjut, maka permainan akan dilanjutkan. Namun jika memilih tidak, maka hasilnya akan seri. Jongdae lalu memberitahukan kepada Gi-hun jika saat bermain tadi Yong-il sempat membuatnya takut. Namun belum sempat ia menceritakan jika tadi Yong-il membunuh salah satu peserta dan berakhir menang, ternyata Yong-il memilih tidak untuk melanjutkan permainan ini sehingga hasilnya pun seri. Hal tersebut membuat Jongdae sudah salah paham kepada Yong-il. Karena hasilnya seri, maka vote akan dilanjutkan lagi esok hari. Kini mereka hanya berharap esok hasilnya akan berbeda. Pada saat itu, mereka diberi makan gimbap. Anehnya, gimbap itu diselipi sebuah garpu. Di sana Gi-hun sadar jika malam ini akan terjadi pertarungan. Sementara itu, di toilet pria, Thanos lagi-lagi membuat keributan. Selain merundung Myung-gi, ia dan teman-temannya juga merundung peserta lain yang memilih untuk menghentikan permainan ini. Tim O dan tim X pun berkumpul. Mereka kemudian bertarung. Myung-gi kesal karena Thanos juga mengancam Junhee. Padahal urusan mereka berdua tidak ada hubungannya dengan Junhee. Saat itu, pertarungan antara X dan O di toilet tidak bisa terelakkan. Thanos membanting Myung-gi ke bawah dan langsung memukulinya tanpa henti. Menurutnya semua milik Mingyu, entah itu uang ataupun wanita, semuanya adalah miliknya. Tiba-tiba, sebuah garpu menancap di leher Thanos. Orang-orang yang ada di dalam pun terkejut melihat jumlah uang semakin bertambah. Kali ini, siapa yang mati? Peserta yang selamat kemudian berlari ke tempat peristirahatan dan memberitahukan apa yang terjadi di toilet. Tuduhan dan kecurigaan membuat suasana semakin panas. Konflik ini menciptakan perseteruan yang sangat menegangkan. Sementara itu di kapal Kapten Park saat mereka terombang-ambing di lautan karena sedang badai, salah satu anak buah Junho mengalami mabuk laut. Ia pun terbangun dari tidurnya dan mendapati jika Kapten Park sedang mengutak-atik drone milik mereka. Karena ketahuan, Kapten Park pun langsung melempar pria itu ke lautan. Hal tersebut hampir saja diketahui oleh Woso. Namun Kapten Park beralasan jika kapal sedang goyang sehingga peralatan mereka berhamburan. Sementara itu, pertarungan di toilet membuat mereka yakin jika akan ada pertarungan baru saat lampu dimatikan. Mereka harus bersiap menghadapi serangan. Menurut Kyung-il, jika dilihat-lihat, peluang menang lebih banyak jika mereka menyerang tim X duluan. Tapi Gi-hun menolak. Ia tidak ingin ada siapapun yang mati. Justru yang harus mereka serang adalah pencipta permainan cumi-cumi ini yang sekarang sedang memperhatikan mereka semua dari atas sana. Untuk itu, Gi-hun ingin mereka semua menyusun rencana untuk menangkap pria bertopeng hitam alias frontman pemimpin permainan ini. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mengakhiri permainan ini selamanya. Dan sekarang, bagaimana cara mereka merebut senjata milik tentara? 반드시 이 게임을 끝내야 합니다. Singkat cerita, malam itu menjadi malam yang menegangkan. Tim O menyerang mereka semua, namun Gi-hun enggan ikut bertarung. Ia hanya menyarankan kepada mereka semua untuk tetap bersembunyi sesuai dengan rencana. Jika pertarungan sudah selesai, maka para tentara itu akan masuk ke dalam. Selagi mereka lengah, maka kemudian Gi-hun dan yang lainnya akan merampas senjata milik tentara itu dan menyerang balik. Gi-hun juga mengajak tim lain untuk bekerja sama dengannya. Mereka akan pergi ke atas dan masuk ke ruangan pemimpin.
pemimpin. Gi-hun meminta peserta yang ikut bersamanya untuk mengecek senjata dan amunisi yang dibawa. Di sana, sebagian dari mereka tidak mengerti tentang persenjataan. Hyunju ternyata adalah mantan seorang tentara. Meski ia transgender, ia mengerti tentang jenis senjata apa yang dipakai dan kemudian memberitahu mereka semua. 특전사 중사였어요. Setelah itu, Gi-hun dan yang lain pun pergi keluar. Ternyata di sana, tembak-menembak pun tidak terelakkan lagi karena banyak tentara yang melawan. Mereka semua harus berperang dan melawan tentara itu. Tentara-tentara pun semakin banyak berdatangan. Gi-hun lalu meminta Yong-il untuk tetap di tempat ini dan menahan para tentara itu, sementara dirinya dan Jong-bae akan masuk ke dalam. Rupanya, Gi-hun tahu cara masuk ke dalam ruangan pengurus, dan Kyung-il sebagai frontman harus segera menghentikan semua ini. Kyung-il lalu mengajak dua peserta untuk ikut bersamanya menyusul Gi-hun. Sementara Hyunju menyuruh Daeho untuk mengumpulkan amunisi yang ada di kantong-kantong para tentara yang mati. Tapi karena ia takut, Daeho hanya terdiam mematung. Hyunju lantas menyusul Daeho ke dalam tempat peristirahatan. Dan tidak lama kemudian, para tentara merah mulai berdatangan dan mengepung tempat itu. Sementara itu, Kyung-il berpura-pura berada di belakang Gi-hun untuk melindunginya. Ia melaporkan kepada Gi-hun lewat walkie-talkie jika dia dan kedua rekan tim dihujani peluru sehingga mereka bertiga tidak selamat. Padahal Kyung-il lah yang membunuh kedua rekannya. Setelah itu, Kyung-il mengganti saluran walkie-talkie itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan semua ini. Beberapa dari mereka, termasuk Kyung-suk, ditembak mati. Hyunju dan Daeho masih bisa selamat karena mereka membaur dengan peserta yang tidak terlibat dalam peperangan. Karena amunisi mereka sudah habis, dengan terpaksa Jong-bae dan Gi-hun menyerahkan diri. Frontman kemudian menembak Jong-bae di hadapan Gi-hun. Ini akibat karena Gi-hun bersikap sok pahlawan. Kematian Jong-bae menegaskan kekejaman permainan dan menambah beban emosional bagi Gi-hun. Pemberontakan Gi-hun gagal dan identitas frontman tetap menjadi misteri bagi Gi-hun. Lalu bagaimanakah Gi-hun bisa membalaskan dendamnya dan mengakhiri permainan cumi-cumi ini selama-lamanya? Sampai jumpa lagi di Squid Game season ketiga di tahun 2025.